Salam, selamat siang untuk kita semua. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Polikarpus Viator Kamodo dari Prodi Fisika semester 4. Kali ini saya akan membahas materi tentang mekanika fluida. Mekanika fluida disebut juga zat alir yang merupakan zat yang dapat mengalir. Bentuknya berupa zat cair atau gas. Berbeda dengan partikel. Partikel merupakan zat yang tidak dapat mengalir. Zat alir memiliki sifat mekanika seperti halnya partikel. Hanya saja untuk alasan praktis ditampilkan berbeda dengan mekanika partikel. Misalnya besaran massa. Pada mekanika partikel diubah menjadi massa jenis pada mekanika fluida. Mekanika fluida dimaknai sebagai pemaparan tentang mekanika yang diterapkan pada fluida. Misalnya pada mekanika partikel mengenal hukum kekekalan energi mekanik yang disingkat dengan HKEM. Sedangkan pada mekanika fluida mengenal hukum Bernoulli. Fluida dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, fluida statis. Fluida statis yaitu zat yang tidak mengalir. Itu merupakan fluida yang menggambarkan tentang tekanan dan hubungan antara tekanan udara terhadap ketinggian di atas permukaan laut atau kedalaman di bawah permukaan pada ragam fluida. Hubungan antara tekanan terhadap ketinggian di atas permukaan laut dinyatakan pada sebab tekanan atmosfer, sedangkan di bawah permukaan zat cair dinyatakan dalam sebab fluida statis. Yang kedua, fluida dinamis. Fluida dinamis yaitu zat alir yang mengalir. Merupakan fluida yang menggambarkan tentang sifat fluida yang mengalir, baik pada fluida ideal maupun fluida nyata. Berikutnya, hukum kekekalan tenaga mekanik. Dinyatakan persatuan volume dan diterapkan pada fluida ideal dan hukum itu disebut hukum Bernoulli. Untuk memberikan pemanfaatan tentang mekanika fluida dalam kurung gas dan cair untuk medis. Kita masuk dalam hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa paparan fluida dinamis dilandasi oleh hukum Bernoulli. Hal itu dinyatakan dalam bentuk persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli merupakan persamaan yang berguna untuk meramalkan peristiwa fisika pada aliran fluida ideal. Fluida dapat dibentuk gas, misalnya udara, ataupun cairan, misalnya air. Dari persamaan itu dapat diperoleh hubungan antara besaran tekanan dengan besaran ketinggian dan kelajuan aliran fluida. Dasar yang digunakan oleh persamaan Bernoulli adalah hukum kekekalan tenaga. Hanya saja hukum kekekalan tenaga itu ditampilkan dalam bentuk persatuan volume. Yang kedua, hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas dilandasi oleh sifat fluida yang tidak termampatkan sehingga hukum ini tidak cocok untuk fluida gas, misalnya udara. Tetapi ini hanya boleh diterapkan untuk fluida cair, misalnya air. Terapkan untuk fluida cair, misalnya air. Selanjutnya dikenal istilah debit fluida, populer juga dengan sebutan flow rate, yang berlambang Q. Debit fluida adalah jumlah volume fluida dalam kurung delta V yang mengalir persatuan waktu dalam kurung delta T. Dinyatakan bahwa Q sama dengan delta V per delta T dan persatuan cm per kubik per S ataupun liter per menit.
Fluida ideal dikuasai oleh hukum kontinuitas kemalaran, yaitu ketika di dalam pipa tidak terdapat sumber fluida, maka debit fluida yang masuk dari permukaan pipa sebelah kiri senilai dengan debit fluida yang keluar dari pipa sebelah kanan. Adanya kesetaraan gerak paru-paru saat respirasi dengan gerak piston. Berarti respirasi melibatkan juga sejumlah hukum fisika. Sejumlah hukum fisika tersebut adalah: yang pertama hukum Dalton, yang kedua hukum Boyle, dan yang ketiga hukum Laplace. Berikut ini kita uraikan ketiga hukum fisika tersebut. Kita masuk yang pertama hukum Boyle, hukum Dalton. Hukum ini tentang tekanan udara parsial, menyatakan bahwa setiap jenis gas pada campuran gas di dalam wadah bersifat memberikan kontribusi tekanan secara mandiri. Yang kedua, hukum Boyle. Hukum ini berhubungan tentang tekanan dan volume pada gas ideal, menyatakan bahwa pada gas ideal pada suhu dan jumlah mol gas di dalam wadah yang tetap, maka tekanan gas P berbanding terbalik dengan volumenya. Dan secara matematis ditulis PV sama dengan T tapan. Yang ketiga, hukum Laplace. Hukum ini tentang hubungan antara tekanan gas dengan jejari pada gelembung. Pada peristiwa respirasi, hukum Laplace terjadi pada gelembung alveoli yang berada di dalam intrapleural. Gelembung alveoli bersifat saling berhubungan dengan gelembung alveoli lainnya. Jika gelembung itu berjeri R ketika udara di dalam gelembung bertekanan P dan jaringan alveoli saat itu bertegangan permukaan, maka antara P dengan R dikuasai oleh hukum Laplace. Sekian dan terima kasih.